Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Firman Bernardo Simanullang dengan NIM 23055111103 dari program studi Sarjana Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab UAS perancangan irigasi dan bangunan air. Baik, yang pertama itu adalah soal mengenai creep line. Jadi apa sih sebenarnya itu creep line dan bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah dalam mendesain creep line? Nah, untuk definisinya creep line itu yaitu creep line adalah garis aliran terakhir yang menggambarkan lintasan rembesan air dari hulu ke hilir dalam tubuh bendung atau pondasi. Jadi creep line itu juga digunakan untuk menilai keamanan bendung terhadap bahaya piping, uplift berlebih, dan ketidakstabilan pondasi. Nah, sebelum kita membahas mengenai langkah desain, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya tujuan creep line itu dilakukan, kemudian bagaimana sih sebenarnya kinerja daripada creep line ini. Nah, untuk tujuannya sendiri, creep line itu memiliki 4 tujuan. Yang pertama itu menjamin keamanan bendung terhadap bahaya piping, kemudian menjamin kestabilan bendung dan pondasi, yang ketiga itu membatasi uplift pressure di hilir agar tidak berlebih, keempat itu menjaga agar rembesan keluar dari hilir pada zona yang nyaman. Nah, untuk prinsip dari creep line itu, yang pertama itu adalah air mengalir dari daerah berenergi tinggi atau muka air hulu ke daerah berenergi rendah atau muka air hilir. Dan creep line itu juga mengikuti alur di mana penurunan energi terjadi dengan melewati pori-pori tanah atau celaan struktur. Dan desain harus memastikan panjang lintasan rembesan cukup dan elevasi keluar rembesan berada di zona aman. Nah, untuk langkah-langkah desainnya itu yang pertama itu kita bisa mengumpulkan datanya, baik itu dalam geometri bendung, kemudian muka air hulu, kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana sih sebenarnya data tanahnya, apakah jenis tanahnya itu lempung dan lain sebagainya macam. Jadi untuk mengumpulkan data ini juga kita harus melihat kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam perencanaan daripada bendung itu sendiri. Dan yang paling penting itu adalah pada pengumpulan data itu yaitu adalah berat jenis air dan tanah. Yang kedua itu kita bisa menggambarkan penampang bendungnya, di mana kita bisa melihat ada menentukan di mana hulu dan hilirnya, dan kita bisa buat flow net, kemudian kita menentukan creep line-nya, di mana creep line itu adalah garis aliran terakhir yang keluar dari hilir. Nah, untuk perhitungannya kita bisa menghitung langsung saja kita ke Excel. Nah, yang sudah saya buat untuk pertama-tama langkah-langkah dalam pembuatan creep line itu kita harus mengetahui titik-titik koordinatnya seperti ini. Kita harus menentukan titik 0 di mana dia dalam kondisi kritis, di mana dia D3, D2, D1 dan D0. Di sini adalah HE ini merupakan tinggi daripada mercunya, kemudian P ini adalah tinggi mercu, L ini adalah tinggi daripada kolam olaknya. Kita juga harus mengetahui elevasi masing-masing titik. Nah, inilah yang harus kita lengkapi dalam pembuatan ataupun pendesainan daripada creep line. Nah, elevasi dasar sungai itu sudah ditentukan, kemudian man-nya juga sudah ditentukan, MAB-nya juga sudah ditentukan, elevasi energi hilirnya juga sudah ditentukan, energi kritis, kemudian energi dasar kolam olak, energi maks di hilir. Nah, mungkin bentuk daripada energi-energi tadi seperti ini alirannya. Jadi di sebelah sini adalah aliran subkritis, di sini kritis, dan di sini adalah aliran superkritis. Nah, untuk creep line-nya sendiri, kita juga bisa melihat di AutoCAD yang sudah saya rancang, dan ini adalah bentuk mercu daripada yang sudah saya rancang selama 1 semester ini. Nah, untuk menentukan creep line yang tadi prinsip daripada
creep line itu sendiri, yaitu adanya aliran yang menuju ke bawah. Nah, kenapa bentuk daripada creep line ini seperti apa ya? Seperti gergaji, karena akan mengurangi daripada alur air itu sendiri, yang akan mengakibatkan seperti tadi itu uplifting yang berlebihan. Makanya kita menggunakan desain seperti gerigi seperti itu. Nah, ini adalah daripada creep line-nya. Untuk perhitungannya juga kita bisa melihat menentukan apron dan creep line-nya juga sudah kita tentukan dari ketentuan-ketentuan elevasi yang sudah ada tadi. Nah, untuk persyaratan kalau misalnya creep line kita itu sudah oke, maka itu kita harus mengkontrol di mana pada creep line ini sendiri ada dua panjang, yaitu panjang horizontal dan panjang vertikal. Nah, dari kedua ini, total daripada panjang creep line seluruhnya itu harus lebih kecil sama dengan panjang total. Nah, tadinya kan kita sudah menentukan daripada koefisien daripada rembesan. Nah, nilai daripada koefisien rembesannya itu adalah di 5. Kenapa di 5? Karena kita memakai atau berasumsi bahwa pada daerah yang akan kita bangun itu berada di daerah ataupun material dasarnya itu adalah pasir kasar, sehingga rembesannya itu kita menggunakan koefisien 5. Nah, L-nya ini dari mana? Nah, itu kita akan melakukan trial and error dulu, sehingga nanti kita mendapatkan L totalnya. L totalnya itu adalah penjumlahan daripada L, yaitu L ini adalah perkalian antara koefisien dan jumlah delta H-nya. Nah, delta H-nya itu pembagian antara panjang daripada creep line-nya dibagikan dengan koefisiennya, sehingga mendapatkan di 0,3, dan kita jumlahkan delta H-nya. Nanti jumlah daripada delta H tadi itu lebih kecil daripada total panjang creep line, untuk mengatakan bahwa creep line kita itu sudah stabil. Ini untuk desain daripada creep line-nya yang saya gunakan seperti ini. Nah, apakah dia stabil? Kalau perhitungan kita di Excel di sini sudah aman, karena total daripada creep line vertikal dan creep line horizontal itu di 28,3, sementara deltanya berada di 18,9 berada di 18,36. Dan untuk menentukan perbedaannya itu agar dia lebih stabil lagi, selisih antara kontrolnya ini tidak melebihi daripada 10. Jadi kondisi ataupun desain daripada creep line kita ini sudah dianggap aman. Ini juga bisa kita hitung ataupun bisa kita prediksikan ataupun dikatakan aman dengan dua pengujian creep line, yaitu dengan teori Blake dan teori line. Nah, di mana teori Blake ini yaitu L sama dengan C0 dikali HB, di mana L itu adalah panjang creep line yang diizinkan dan CC itu adalah koefisien Blake-nya. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwa kondisi daripada bangunan bendung yang akan kita bangun itu adalah di pasir kasar, maka kita ambil dia itu di 5. Kemudian apa sih sebenarnya apa itu HB? Nah, HB itu adalah beda tinggi muka air, dan HB itu adalah penjumlahan dari tinggi mercu ditambah H dikurang D3.
Nah, kita mendapatkan HB-nya ini sebesar 1,983 meter, dan kita kalikan dengan CC-nya tadi, sehingga hasilnya adalah 9,915. Nah, syaratnya itu L itu harus lebih kecil daripada L total creep line. Nah, tadi sudah kita kalikan, dan total creep line-nya itu adalah 15,3, sehingga dengan menggunakan teori Blake, creep line kita itu sudah dikategorikan sebagai aman, seperti itu. Kemudian untuk teori yang kedua, kita bisa menggunakan teori line. Nah, di mana rumus daripada teori line ini adalah L sama dengan CW dikali HB, di mana CW ini juga diambil dari koefisien line, yaitu kita ambil nilainya itu adalah 3. Sama seperti yang tadi, untuk mencari nilai L, kita kalikan HB-nya tadi dikali dengan C, yaitu 3, sehingga hasilnya itu adalah 5,949 meter. Nah, untuk perbedaan daripada teori line ini, kita menggunakan nilai LD, di mana LD itu adalah panjang dari vertikalnya creep line ditambah sepertiga dari vertikalnya horizontalnya creep line, sehingga hasilnya itu adalah di 16,96667 meter. Nah, untuk syarat daripada teori line ini, yaitu L harus lebih kecil daripada LD. Nah, kita sudah mendapatkan tadi nilai L-nya itu adalah 5,9. Nah, nilai LD-nya itu adalah 16,96667. Dari kedua teori ini, kita dapat simpulkan bahwa creep line yang sudah kita desain ini bisa dikatakan sebagai creep line yang layak ataupun creep line yang aman. Nah, untuk selanjutnya di sini akan ada, ya tadi sudah kita bahas mengenai metode analisis rembesan, kemudian parameter yang dicek, dan kalau misalnya creep line belum memenuhi syarat, berarti kita harus melihat yang pertama itu apakah kita membutuhkan perpanjangan lantai hilir, kemudian apakah kita harus memperdalam pondasi ataupun tambah ke air, kemudian kita juga harus memperbaiki gradasi tanahnya, kemudian kita juga bisa mengecilkan gradien keluar dengan sistem drainase, dan kita juga bisa memperhatikan uplift pressure dan nilai relief drain atau perbaikan sistem drainase. Maka kesimpulan daripada soal pertama ini adalah creep line itu merupakan elemen yang sangat penting dalam mendesain bendung untuk menjamin keamanan terhadap piping, uplift berlebih, dan ketidakstabilan pondasi. Desain dinyatakan aman apabila semua parameter rembesan memenuhi kriteria yang disyaratkan. Jika tidak, perlu dilakukan modifikasi desain hingga kondisi rembesan berada pada zona nyaman. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 itu adalah stabilitas tubuh bendung, di mana kita harus mengetahui tahapan daripada perhitungan untuk stabilitas bendung dan kriteria keamanan daripada stabilitas bendung itu sendiri. Nah, data-data yang harus kita gunakan ataupun data yang harus kita persiapkan yaitu dimensi tubuh bendung, kemudian elevasi muka air hulu dan hilir, kemudian berat jenis betonnya, parameter tanah pondasi, beban tanah, tambahan maksudnya, dan beban gempa. Untuk perhitungan gaya-gaya yang bekerja, kita harus mengetahui gaya berat struktur itu sendiri bagaimana, kemudian tekanan air hulu, tekanan air hilir, tekanan uplift, tekanan lumpur, dan beban gempa. Nah, analisis stabilitas yang akan kita gunakan pada tubuh bendung ini yaitu analisis stabilitas terhadap cooling, terhadap geser, terhadap daya dukung pondasi, dan kita akan mengkontrol uplift pressure. Nah, kita harus mengevaluasi apakah
bendung kita itu memenuhi syarat atau desain dikatakan aman atau tidak memenuhi syarat atau perlu dilakukan modifikasi desain. Nah, seperti yang sudah saya desain, seperti tugas besar ataupun perancangan, seperti ini. Dan ini adalah perhitungan daripada untuk menghitung stabilitas di bendung yang telah saya desain. Nah, kita bisa melihat di sini ada, pada tabel ini ada bagian B, H, dan Y air, kemudian ada berat, lengan, dan momen. Untuk menentukan nilai daripada P1, kita harus melihat ataupun kita sudah menentukan daripada bentukan bendung kita, yaitu kalau dalam perhitungan yang sudah saya lakukan, perhitungan awal, saya mendapatkan bendung di bentuk vertikal. Nah, beda lagi nanti perhitungan untuk bendung yang 3/1, 1:1, dan lain sebagainya macam. Nah, untuk yang sudah saya desain, yaitu apron dan creep line yang sudah seimbang dengan 11 derajat, maka saya akan lanjut ke stabilitas bendung. Nah, untuk stabilitas bendung, kita akan melihat ataupun menganalisis tekanan akibat air normal yang terjadi pada bendung yang sudah kita desain. Nah, nilai-nilai daripada B, kemudian ada H, yaitu nilai daripada B-nya itu adalah tinggi, dan H-nya itu adalah tinggi dan B-nya itu adalah lebar. Nah, untuk P2-nya itu, B-nya itu berada di 1,71. Kenapa di 1,71? Karena tinggi bendungnya ini saya habiskan ke bagian daripada creep line-nya. Nah, ini adalah batas daripada creep line dan apronnya. Maka saya akan tarik lurus ke atas. Jadi nilai daripada B-nya untuk P2-nya ini adalah 1,71. Kemudian untuk P1-nya itu di 3,6, itu sesuai dengan ketinggian daripada B-nya. Jadi ini akan membentuk segitiga dalam tekanan terhadap air normal. Nah, nilai daripada vertikalnya ini kita kalikan B kali H kali gamma airnya. Kemudian untuk P2-nya juga kita mengkalikan B kali H kali airnya. Nah, untuk rumus daripada tekanan air normalnya, untuk gaya horizontalnya itu kita bisa menggunakan 1/2 kali Y air kali H kuadrat. Dan untuk P1-nya itu, P2-nya itu adalah B kali H kali Y air untuk gaya vertikalnya. Kenapa dia di 1,2? Karena dia itu berbentuk segitiga. Jadi nanti kita akan mengkalikan setengah untuk bentuk segitiga di setiap analisis yang sudah kita lakukan. Di sini akan ada perkalian segitiganya ini. Kemudian juga untuk menentukan lengannya. Nah, untuk menentukan lengan di semua perancangan irigasi yang telah saya gambarkan, titik tinjaunya itu berada di titik B. Jadi dalam menentukan lengan pada tekanan akibat air normalnya itu saya tinjau dari titik B. Contohnya nih pada P1 nih. PA1-nya berada di sebelah sini dan saya akan menarik titik tengahnya atau titik berat daripada yang sudah saya desain. Nah, titik beratnya itu ataupun titik pusatnya itu berada di tengah. Kemudian kita tarik garis, maka lengannya itu adalah di 3,92. Untuk nilai Y-nya, kalau misalnya dia itu nilai X, ini juga sesuai dengan tekanan yang diberikan oleh pada airnya, arahnya. Nah, arahnya datang kan dari vertikal, maka untuk lengannya juga berada di vertikal. Kalau yang di P2-nya itu karena dia di bendung ataupun dibatasi, maka airnya akan menekan ke bawah ke bendungnya itu sendiri. Sehingga nilai daripada P2-nya itu dalam tinjauan di titik B yaitu di 7,15.
Begitu juga dengan perhitungan di tekanan akibat air banjir, kemudian di tekanan akibat lumpur, kemudian di tekanan akibat berat sendiri bendung. Sehingga nanti bisa kita lihat bahwa adanya perhitungan gaya gempa, di mana gaya gempa ini kita bisa mengambil dalam dua kondisi, yaitu gempa vertikal dan gempa horizontal. Untuk rumus gempa horizontalnya itu yaitu H sama dengan KH dikali sigma V1. Nah, hasil daripada gempa horizontalnya itu di 6,33204 ton. Itu hasil dari 0,1. Kenapa dia di 0,1? Karena kita menggunakan pondasi batu, sehingga koefisiennya itu adalah di 0,1 dan kita kalikan dengan total daripada berat sendiri bendung. Kemudian untuk momen akibat gempa horizontal itu dengan rumus KH dikali sigma M1 itu kita kalikan tetap 0,1 dikalikan dengan M0 berat sendiri bendung. Nah, untuk nilai daripada vertikalnya itu berada H sama dengan KV dikali sigma W. Nah, karena kita ngambil di kondisi vertikal, untuk dua kondisi vertikal dan horizontal itu berbeda dengan nilai CC-nya, sehingga untuk kondisi vertikal itu nilai C-nya itu di 0,05. Sementara di gempa horizontal itu di 0,1. Nah, ini juga ada gaya angkat atau uplift pressure. Ini juga akan kita hitung gimana sih nanti nilai gaya angkat yang terjadi pada bendung itu. Nah, ada rumus-rumus yang harus kita gunakan, yaitu dengan mencari nilai L-nya, yaitu panjang creep line horizontal ditambahkan dengan panjang creep line vertikal. Nanti hasilnya adalah di 28,3 meter. Kemudian kita akan menghitung delta H-nya, di mana untuk menghitung delta H-nya ini adalah elemen men dikurang elemen dasar sungainya. Kita akan dapatkan di 3,6 meter. Nah, maka kita bisa mendapatkan persamaan UX-nya untuk mencari UX UY-nya. Nah, persamaannya itu adalah HX dikurang 0,127. 127 ini nilai daripada delta H dikurang daripada sigma L, maka akan mendapatkan di 0,127. Nah, untuk banjirnya kita juga bisa melihat rumusnya sama untuk menentukan nilai delta sigma L dan juga delta H. Maka untuk rumus mencari uplift pressure di air banjir maka kita akan menggunakan rumus daripada UX sama dengan HX dikurang 0,127 kali LX. Nilai LX-nya itu adalah yang ini. Ya, ini nilai LX. Nah, untuk mencari tekanan air banjirnya ataupun perhitungan uplift pressure-nya, kita bisa menggunakan persamaan UX sama dengan HX dikurang 0,190 LX. Jadi nilai LX-nya juga sama dan nilai perhitungannya juga akan berbeda di nilai UX-nya. Nah, pada AutoCAD nilai-nilai yang berpengaruh dalam perhitungan kita, dan saya tetap menggunakan tinjauan di titik B, sehingga untuk tabel pada
muka air normal di perhitungan akan seperti ini. Kemudian untuk yang banjirnya akan seperti ini. Baik, untuk tabel akumulasi beban-beban pada bendung, kita bisa melihat bahwa ada air normal itu V-nya itu di 6,156 dan bisa kita juga melihat ini. Nah, untuk mengkontrol stabilitas bendung, kita bisa menggunakan terhadap gulingnya dengan menggunakan rumus SF sama dengan sigma MR per sigma M0 itu harus lebih besar daripada 1,5 dan ini memenuhi untuk keadaan normal dengan active pressure. Untuk gulingnya tetap aman, kemudian untuk geserannya juga aman. Di sini juga terhadap daya dukungnya juga aman. Nah, untuk nilai max-nya dan minimumnya ini juga aman. Itu lebih dari kurang daripada 20 dan itu lebih daripada 0. Keadaan banjir aman-aman, semua aman. Baik, selanjutnya kita bisa melihat bahwa tadi sudah terdapat kriteria yang sudah kita cek dengan menggunakan rumus stabilitas terhadap geser dengan Fs geser sama dengan gaya penahan per gaya geser lebih besar daripada 1,5. Nah, kemudian tadi juga kita sudah menghitung ataupun sudah melihat stabilitas terhadap guling dengan rumus Fs, guling sama dengan momen penahan per momen guling lebih besar daripada 1,5. Kemudian daya dukung pondasinya itu tegangan maksimum di dasar pondasi harus lebih kecil sama dengan tegangan tanah izin. Dan tegangan minimum itu lebih besar daripada 0. Untuk active pressure-nya itu lebih kecil daripada W efektif. Dimana untuk mencari W efektif itu kita menggunakan rumus W dikurang U. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam perancangan stabilitas tubuh bendung itu yang pertama asumsi arah dan besar gaya yang harus konsisten. Kemudian ada perhitungan kondisi muka air paling kritis. Pastikan berat, jenis material dan parameter tanah sesuai hasil penyelidikan. Kontrol eksentrisitas resultan gaya vertikal. Perhatikan kondisi aliran rembesan dan aliran gempa. Kemudian kita menggunakan faktor keamanan sesuai kebutuhan standar. Nah, jika ada aspek yang tidak memenuhi kriteria, maka hal yang harus kita lakukan yang pertama itu akan memperlebar dasar atau tambah berat bendungan, kemudian tambahan shear K atau fase geser untuk menahan geser. Lalu kita kurangi uplift dengan sistem drainase. Nah, di dalam sistem drainase ini baik kita bisa menggunakan weep hole, relief drain, kemudian ada filter dan lain-lain. Selanjutnya adalah kita akan memperbaiki dimensi lantai hilir atau apronnya. Kita juga akan memperbaiki pondasinya, baik itu pada perdalamannya, kemudian atau perkuatannya, dan perbaikan tanah dasar kalau diperlukan. Kemudian kita akan evaluasi ulang dan cek kembali semua kriteria. Untuk kesimpulan nomor 2 ini, stabilitas tubuh bendung harus memenuhi syarat terhadap guling geser, daya dukung pondasi, dan active pressure dengan faktor keamanan sesuai standar yang berlaku. Apabila aspek tidak memenuhi kriteria, perlu dilakukan modifikasi desain sehingga perlu seluruh aspek stabilitas berada dalam kondisi aman. Untuk soal nomor 3 yaitu ada pintu pengambilan. Jadi pintu pengambilan ini atau intake merupakan bangunan air yang digunakan untuk mengatur debit air dari sungai atau bendung ke saluran irigasi hingga kebutuhan air dapat terkontrol sesuai rencana. Tahapan-tahapannya itu masih hampir sama, cuman nanti bedanya itu pada perhitungan gaya pintunya. Nah, untuk menghitung gaya pintunya itu ada 4 yang harus kita tentukan, yaitu gaya hidrostatisnya, kemudian gaya vertikalnya, kemudian gaya friksinya, kemudian gaya total yang bekerjanya. Nah, juga kita akan menghitung menggunakan
rumus hidrolika, persamaan hidrolika untuk mencari nilai G-nya. Hal yang harus diperhatikan dalam menghitung ataupun perhitungan pengambilan intake ini itu akan adanya perubahan muka air hulu dan hilir yang akan mempengaruhi beda tinggi dan debitnya juga. Kemudian akan ada bukaan pintu yang harus mampu melewatkan debit rencana tanpa menimbulkan kecepatan berlebih yang menyebabkan gerusan. Selanjutnya, pada dimensi bukaan, lebar dan tinggi bukaan harus sesuai kebutuhan yang memperhatikan ruangan bebas. Selanjutnya adalah kekuatan struktur. Nah, pada kekuatan struktur ini material pintu, rangka, dinding, penyangga harus kuat terhadap gaya yang bekerja dan tanah korosi. Selanjutnya mekanisme penggerak yaitu mudah dioperasikan, aman, ketersediaan perawatan berkala, dan lain sebagainya macam. Selanjutnya ada sampah dan sedimen, keamanan dan operasi. Di sini pada desain yang sudah saya buat untuk bangunan pengambil ya sudah dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan tadi. Untuk ketentuan sungainya itu saya menggunakan sungai yang mengangkut pasir dan kerikil, sehingga pada ketentuan sungai yang mengangkut pasir dan kerikil itu nilai koefisien debitnya itu adalah di 0,7 dan nilai perbandingan B banding H-nya itu di 1,5 banding 1. Sehingga nanti perancangan dimensi pintu pengambilan itu kita bisa menggunakan tetap data-data yang sudah ada, baik itu debit pengambilan rencana, kecepatan air, tinggi ambang intake, kemudian perbandingan B banding H, dan kita akan mencari nilai A-nya. Nah, nilai A itu adalah Q per V, sehingga nanti nilai A-nya itu adalah 1,1 meter kubik. Nah, di sini juga kita sudah mendapatkan nilai daripada Q aksennya itu di 2,2 dan Q-nya itu di 1,56. Dan itu adalah oke, sehingga pada desain kita, perencanaan kita untuk perencanaan dimensi pintu pengambilan itu sudah aman, dikategorikan sebagai aman. Baik, selanjutnya ada pun catatan penting dalam mendesain ataupun menganalisis pintu pengambilan intake GT ini. Yang pertama itu kita harus menggunakan data debit rencana yang andal. Kemudian kita akan memperhitungkan koefisien debit sesuai bentuk bukaan dan kondisi aliran. Kemudian ada memastikan pintu dapat dioperasikan dengan mudah saat kondisi normal maupun darurat. Selanjutnya ada disediakan perlindungan terhadap sampah dan benda hanyut, dan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin terhadap struktur dan mekanisme pintu. Jadi tujuan untuk mendesain pintu pengambilan itu yaitu mengambil air dari sumber secara aman, efisien, dan terkontrol sesuai kebutuhan irigasi serta menjaga keandalan bangunan. Baik, selanjutnya adalah pintu pembilas dan kantong lumpur. Nah, untuk pintu pembilas ini merupakan pintu yang berfungsi untuk membilas atau membuang endapan dan material penyangkut di saluran menuju kantong lumpur agar tidak masuk ke saluran irigasi. Jadi pintu pengambilan dan kantong lumpur ini berada di posisi yang sama, di daerah yang sama, dan kantong lumpur ini merupakan bak penampungnya yang digunakan untuk mengendapkan sedimen sebelum air dialirkan ke saluran sawah. Jadi kalau misalnya sedimentasinya berlebih masuk ke sawah, maka sawahnya juga akan mengurangi terjadinya pengurangan produksi pada sawah yang setelah dialirin. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan sama yaitu kondisi hidrologi dan sedimentasinya, kapasitas pembilasnya, kapasitas struktur, operasi dan pemeliharaan, pengendapan efektif, perlindungan terhadap korosi. Di sini juga ada bentukan AI. Sebenarnya saya sudah menggambarkan di AutoCAD, namun saya ingin merealistiskan di AI. Ini merupakan ilustrasi pada pengampulan sistem pintu pengambilan dan kantong lumpur.
Ini adalah kantong lumpurnya, kemudian di sini hulu, hilir. Nah, di sini adalah saluran irigasinya. Jadi nanti di sebelah sininya adalah kantong pemilas. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menunjukkan gambar pada AutoCAD saya dan juga perhitungan perhitungan di Excel saya. Nah, untuk kantong lumpurnya kita menggunakan data perencanaannya itu adalah lebar pengambilan, kemudian lebar saluran, kecepatan pengambilan, koefisien kekerasan dinding saluran, tinggi basah saluran, kemiringan saluran. Nah, untuk tinggi tampang basahnya ini kita bisa menggunakan rumus Q per V, di mana Q-nya mendapatkan nilai di 1,1 meter kubik. Nah, kita juga akan menggunakan rumus ABCD untuk mendapatkan persamaan, sehingga nanti persamaannya itu yaitu H kuadrat ditambah 1,28H dikurang 1,1 sama dengan 0. Jadi nanti kita mendapatkan nilai H1 dan H2-nya. Untuk nilai H1-nya itu di 0,589 meter dan di H2-nya itu minus 1,869 meter. Untuk keliling basah, jari-jari hidrolis, kemudian kemiringan saluran, tinggi jagaan juga kita bisa menghitung dengan untuk tinggi kelilingnya itu P sama dengan B ditambah 2H akar 2. Jadi nilai P-nya itu adalah 2,949. Untuk jari-jari hidrolisnya itu R sama dengan A per P, di mana P-nya tadi sudah kita ketahui dan A-nya juga sudah kita ketahui, maka nilainya itu adalah 0,373. Nah, untuk kemiringan salurannya kita bisa menggunakan rumus in sama dengan P per K dikali R 2 per 3 diakarkan kembali di 2. Jadi nilai kemiringan saluran sungainya itu di 0,004 meter. Untuk tinggi jagaan kita bisa menggunakan rumus F sama dengan C ditambah 0,075 V kali H 2 per 3. Sehingga nanti tinggi jagaannya itu berada pada 0,479 meter. Nah, untuk perencanaan dimensi kantong lumpurnya, untuk panjang kantong lumpurnya sendiri itu berada di 22,41 meter dan lebarnya itu di 6,1 meter sesuai dengan perhitungan Excel juga. Ini adalah aliran kritisnya. Baik, selanjutnya adalah jika ada aspek yang tidak memenuhi kriteria pada pintu pembilas ini, kita harus memperbesar dimensi bukaan kalau misalnya kapasitasnya tidak mencukupi. Kemudian kalau misalnya gaya struktur melebihi izin, maka yang harus kita lakukan adalah perkuatan elemen struktur atau mengganti material. Kemudian kalau misalnya permasalahannya terjadi gerusan atau erosi, maka tambahan perlindungan pantai dan dinding atau riprap ataupun beton. Kemudian pengendapan tidak efektif, di mana hal yang harus kita lakukan adalah memperbesar volume kantong lumpur atau ubah bentuk aliran. Dan yang terakhir adalah jika ada yang tidak memenuhi kriteria dioperasi secara lancar, maka akan kita memperbaiki mekanisme dan sistem penggeraknya. Jadi untuk pintu pembilas ini dan kantong lumpur ini harus mampu membuang sedimen secara efektif, aman secara struktur dan mudah dioperasikan, dan ekonomis sepanjang umur rencana bangunan. Nah, selanjutnya adalah layout bendung. Jadi, untuk layout bendung ini disusun untuk mengoptimalkan fungsi bendung dalam mengalirkan air irigasi secara aman, efisien, ekonomi, serta mudah dioperasi dan pemeliharaan bangunan. Nah, untuk prinsip perencanaan layout, kita harus
menjamin kelancaran aliran air dan efisiensi pembagian air, kemudian menjamin stabilitas dan keamanan seluruh bangunan, kemudian kita memberikan kemudian operasional dan pemeliharaan, lalu menyesuaikan dengan kondisi topografi, hidrologi, dan geologi setempat. Kemudian layout harus ekonomis dan mudah dilaksanakan. Nah, komponen utama dalam layout bendung ini sangat penting ya sebenarnya, yaitu ada tubuh bendung, kemudian pintu pengambilan atau intake, pintu pembilas, kantong lumpur, saluran pengarah, saluran irigasi, bangunan pelengkap, pilar-pilar, lantai hilir atau apron, kolam olak atau silting basin, kemudian dinding sayap atau wing wall, jalur akses dan jembatan, dan juga yang terakhir adalah perlindungan tebing. Nah, urutan penyusunan layout ini, yang pertama kita akan melakukan analisis data terlebih dahulu, baik itu hidrologi, topografi, dan geologi. Kemudian kita akan melakukan studi alternatif lokasi dan penentuan tipe bendung, lalu menentukan komponen bangunan dan dimensi awal. Kemudian kita akan menyusun layout, baik itu plan, potongan memanjang, dan melintang. Kemudian akan ada perhitungan hidrolis, struktural, dan stabilitas. Kemudian ada evaluasi dan optimasi layout, dan pada akhirnya akan gambar final dan dokumen perencanaan. Nah, hal yang harus diperhatikan ya sama juga itu kondisi hidrologinya, topografi, stabilitas, operasi, sedimentasi, dan ekonominya. Nah, ini merupakan layout bendung yang sudah saya modifikasi dari AI. Ini adalah arah aliran, yaitu di hulu, dan ini adalah hilirnya. Dan ini adalah tubuh bendung. Kemudian di sini ada pintu pengambil menuju ke saluran primer ataupun saluran saluran pembawa, dan juga menuju ke kantong lumpur, ke saluran lainnya. Untuk layout yang sudah saya desain seperti ini, kalau yang saya desain di sebelah sini adalah hulunya, yang di sebelah sini adalah hilirnya, dengan elevasi kolom olak dan kolom elevasi dasarnya itu sebesar 1,5. Ini saya menggunakan potongan A1, kemudian potongan 22, potongan 33 juga ada, potongan 44. Ini adalah detailing daripada bendung yang akan kita rancang. Di sini juga ada pintu. Nah, 4 ini sesuai dengan perhitungan yang sudah saya lakukan, yaitu pintunya itu berjumlah 4, dan pilar-pilarnya ini berjumlah 4 juga. Mungkin pada kesimpulan layout bendung ini, di mana layout ini harus dirancang untuk secara terpadu dengan mempertimbangkan aspek hidrolis, struktural, operasional, dan ekonomis. Penempatan setiap komponen harus mendukung fungsi utama bendung, yaitu pembagian dan pengendalian air secara aman dan efisien, serta meminimalkan sedimentasi dan penggurusan di sekitar bangunan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada penyampaian yang masih kurang maupun yang masih salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya pamit undur diri. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.